Ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa saya, apakah skripsi itu boleh dilakukan berkelompok? Kalau boleh, gimana cara untuk membagi-baginya? Nah, ini sangat menarik kita bahas, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robi Yulendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, pertanyaan tadi, apakah boleh skripsi dikerjakan berkelompok? Maksudnya berkelompok itu boleh dikerjakan lebih dari satu orang. Mungkin yang biasanya kita kerjakan skripsi itu hanya satu orang, apakah boleh lebih dari satu orang? Nah, saya akan coba menjelaskannya, teman-teman semua. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robyulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, mengenai apakah skripsi boleh berkelompok atau tidak, kebetulan saya seorang dosen di Fakultas Ilmu Komputer, khususnya di Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Kita beberapa waktu yang lalu sudah ada mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir atau skripsinya berkelompok. Nah, jadi jawabannya boleh. Tetapi yang nggak boleh adalah isinya yang sama seperti kalau kita ada tugas dari dosen yang ngerjain satu orang, yang presentasinya satu orang, tapi isi dan namanya itu bisa lebih dari satu orang. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, gimana Pak cara mengerjakan atau membagi tugasnya? Kenapa ada penelitian berkelompok atau skripsi berkelompok? Yang pertama, saya akan coba jelaskan dulu tentang skripsi berkelompok. Kenapa sih background-nya, latar belakangnya skripsi itu berkelompok? Yang pertama, biasanya fokus atau ruang lingkupnya sangat luas. Sangat luas, tetapi apabila tidak semuanya dikerjakan, penelitian itu tidak akan bisa jalan. Nah, jadi kalau di IT khususnya ada scope yang luas, tetapi kalau misalnya salah satu bagian tidak dibahas, itu teknologinya tidak bisa diterapkan misalnya atau diimplementasikan, sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk melakukan riset atau penelitian tersebut. Jadi alasannya itu ruang lingkupnya sangat besar. Kemudian bagaimana cara membaginya? Tentunya mahasiswa itu akan berdiskusi dengan dosen pembimbing saat persiapan proposal skripsi, serta juga berdiskusi dengan dosen penguji saat sidang skripsi. Dan dosen pembimbing biasanya mengetahui grand plan atau master plan dari sebuah project riset. Nah, dia akan membagi bagian-bagian atau part-part tertentu kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi tersebut. Sehingga nanti dalam penulisannya itu berbeda. Jadi penulisannya nggak kopas-kopas satu dengan yang lainnya. Pembahasan yang pertama misalnya satu dengan menggunakan metode A, yang satu dengan metode B, yang satu dengan metode C. Walaupun pembahasannya tentang misalnya kecerdasan buatan, tetapi mereka yang bahas itu berbeda-beda. Sehingga nanti hasil karya ilmiah atau skripsinya itu dalam bentuk tulisannya itu berbeda-beda. Tetapi teman-teman, sekali lagi, saat skripsi, penulisan tetap sendiri-sendiri. Walaupun skripsinya berkelompok, tapi skripsi yang dihasilkan itu sendiri-sendiri. Jadi, teman-teman tetap menulis. Yang bisa berkelompok itu adalah project ataupun topik penelitiannya. Jadi, teman-teman tetap nanti saat menulis itu sendiri-sendiri, dan saat sidang skripsi pun akan menjawab pertanyaan dari masing-masing dosen penguji itu juga sendiri-sendiri. Jadi, nggak ada leaders atau jubir untuk menjawab saat kalian sidang skripsi. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya atau penjelasan dari saya mengenai bisa nggak sih skripsi itu berkelompok. Ya, bisa-bisa aja, tapi nanti tinggal disesuaikan dengan dosen pembimbing ataupun aturan di kampus kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robyulendra dan juga @skripsimahasiswa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.